Tapi semuanya baik. Mau qiraah, mau tartil, mau tilawah, semuanya baik. Tapi yang paling sempurna adalah tilawah. Bacalah Al-Quran dengan pemahaman, dengan perangkat ilmu, sehingga kita mendapatkan hidayah, mendapatkan pengetahuan. Dengan begitulah iman kita akan semakin bertambah, dan itulah yang menjadi syarat kita disebut mukminun haqqan, orang beriman yang sempurna. Mengurai rahasia Al-Quran melalui makna dan mabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa program Makna dan Mabna yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan bahasan kita tentang bangunan dan struktur kata dan kalimat dalam Al-Quran, serta pesan dan makna di balik bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam ayat-ayatnya tersebut. Kali ini kita akan bahas surat Al-Anfal ayat yang kedua. Kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna allazina iza zukirallahu wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Hanya sesungguhnya orang-orang yang sempurna imannya. Allah menyebutnya kata al-mu'minun ya, bukan allazina yu'minun, karena al-mu'minun itu kata sifat ya, yang sifatnya subut dawam. Maka ini diartikan orang yang sempurna imannya. Siapa orang yang sempurna imannya? Yaitu orang-orang yang bila dibacakan, bila disebutkan nama Allah, maka bergetar hatinya. Dan bila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambahlah keimanan mereka, dan mereka bertawakal kepada Tuhan mereka. Nanti di ayat setelahnya dikatakan ulaika humul mu'minuna haqqa, mereka lah orang-orang yang beriman sempurna. Jadi ayat ini menjelaskan tentang ciri-ciri orang yang disebut al-mu'minun, yang haqqan, yang beriman sempurna imannya. Salah satu cirinya adalah iza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Bila dibacakan kepada mereka Al-Quran, maka bertambahlah imannya. Nah, poin penting kita pada kata tuliyat, dibacakan. Jadi kalau dibacakan Al-Quran kepada mereka, bertambah imannya. Itulah orang yang sempurna imannya kepada Allah. Nah, kata membaca Al-Qurannya, itu paling tidak ada 3 kata dalam Al-Quran. Ada kata qara'a, membaca juga. Ada kata rattala, rattil, membaca juga, tartil. Ada kata tala, yatslu, atau tilawah. Semuanya membaca. Ya. Tapi apa bedanya? Kenapa orang yang imannya sempurna tadi itu tuliyat, bukan kuriat, ya, bukan rutilat, ya, bukan qara'a, bukan rattala, tapi tala, tuliyat. Apa bedanya antara qara'a, rattal atau rattil, dan tala atau tilawah? Qara'a itu bacaan yang sifatnya umum. Bersuarakah, tidak bersuarakah, dengan makhraj yang betulkah, dengan tajwid yang benarkah, pahamkah, tidakkah, itu semuanya qara'a. Pokoknya baca saja sesuai dengan kadar kemampuan Anda. Makanya nanti baca surat An-Nahl ayat yang ke-98 ya. Fa iza qara'tal Qur'an fasta'iz billah minasyaitonir rajim. Bila engkau membaca Al-Quran, maka berlindunglah kepada Allah. Itu artinya bacanya bersuara itu. Fa iza qara'tal Al-Quran. Ini bacanya bersuara. Wa iza quri Al-Quran fastami'u lahu. Itu di surah Al-A'raf ayat 204. Wa ansitu la'allakum turhamun. Bila dibacakan Al-Quran, maka dengarlah. Berarti ini bacanya bersuara. Dengarlah dan diamlah. Apakah kamu paham atau tidak paham? Tidak penting. Yang penting dengar saja. Bila ada orang membacakan Al-Quran dengan suara, maka dengar, diam. Karena begitu tuntutannya, ya, agar manusia diam ya ketika ada yang membacakan Al-Quran.
Coba baca surah Al-Insyiqaq ayat yang ke-21. Wa iza quri'a alaihimul Qur'an la yasjudun. Apabila dibacakan kepada mereka Al-Quran, mereka tidak bersujud. Ini bacanya bersuara, ya, terdengar oleh orang sehingga orang yang mendengar pun bersujud. Jadi qiraat itu umum. Bisa bersuara, bisa tidak bersuara, bisa paham, bisa tidak, bisa dengan tajwid, bisa dengan tidak. Yang penting dia baca, umum. Kalau rattal atau tartil, itu bacaan dengan suara yang indah, merdu, dengan tajwid, sehingga menimbulkan getaran hati. Dan tartil diperintahkan di malam hari ketika sudah ketika dalam keadaan sepi dan sunyi. Coba baca surah Al-Muzammil nanti ayat 1 sampai 6. Ya ayyuhal muzammil, hai orang yang berselimut, qumil laila illa qalila, bangunlah di penghujung malam. Penghujung malam kan sepi. Lalu kata Allah apa? Warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran yang bacaannya tartil, murattal. Bacaan dengan suara yang lembut, suara yang indah, bacaannya dengan dengan tajwid yang kata Allah akan membuat hati Anda bergetar. Makanya inna sanulqi alaika qaulan sakila, kami akan hujamkan ke dalam hatimu perkataan yang berat. Inna nasyi'atal laili hiya asaddu wa aqwamu qila, karena membaca Al-Quran di malam hari itu akan membuat ada getaran hati kita, akan berpengaruh besar ke dalam hati kita. Karena ini bacaan yang indah, yang mempengaruhi jiwa, maka bacaannya disebut dengan rattil atau murattal. Dia paham atau tidak? Tidak penting. Yang penting bacanya indah dan menggetarkan jiwa. Itu namanya tartil. Nah, tilawah atau tala itu membaca dengan pemahaman. Jadi kalau tala itu bisa jadi tidak bersuara, dia baca, tapi dia baca dengan pemahaman yang betul, dengan ilmu yang lengkap. Coba lihat nanti baca surah An-Naml ayat 92 ya. Surah An-Naml ayat 92. Wa an atsluwal Qur'an faman ihtada fa innama yahtadi li nafsih. Dan saya akan bacakan Al-Quran, atslu, tilawah, membacakan Al-Quran. Maka siapa yang mendapat petunjuk, maka dia mendapat petunjuk untuk dirinya. Kapan kita mendapat petunjuk dari Al-Quran? Kalau atslu, tilawah. Itu artinya atslu, tilawah, membaca dengan pemahaman, dengan perangkat ilmu pengetahuan, supaya kita bisa mengerti isinya, mendapat petunjuk dari Al-Quran itu. Itu maknanya tilawah, membaca dengan pemahaman. Itu makanya sudah populer ya, sari tilawah. Kita sarikan isinya, bacaannya tadi kita sarikan sehingga orang paham maksudnya. Jadi tilawah itu membaca dengan pemahaman. Dan itulah kenapa tadi orang yang berimannya sempurna, bila dibacakan ayat Allah, iza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Kapan orang bertambah imannya ketika membaca Al-Quran? Kalau dia paham. Kalau tidak dia paham, bagaimana dia bisa menambah keimanan? Keimanan itu ilmu. Orang yang beriman itu karena dia paham, karena dia berilmu. Dan ilmu itu, ya, pemahaman itu, kalau tuliyat, ya, dibaca dengan pemahaman, dengan ilmu. Dan inilah nilai membaca yang paling besar. Hingga Allah janjikan di ayat yang keempatnya, ulaika humul mu'minuna haqqa, mereka lah yang imannya sempurna, lahum darajatun inda rabbihim, mereka mendapat derajat yang paling tinggi di surga Allah. Wa maghfiratun, ampunan, wa rizqun karim. 4 janjinya bagi yang tilawah. Orang yang membaca Al-Quran dengan pemahaman, 4 kata Allah. 1, mereka imannya sempurna, lalu derajatnya tinggi, paling tinggi. Ampunan. Yang keempat, rizki yang mulia. Kalau Anda membaca dalam bentuk qiraah, Anda baca saja, Anda dapat pahala per huruf. Kata Nabi, 1 huruf 10 kebaikan. Siapa yang baca alif lam mim, 30 kebaikan. Man qara harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanah bi asri amsalihah. Siapa yang membaca 1 huruf, dia dapat 1 kebaikan yang dilipat gandakan 10. Alif lam mim itu alif lam, alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf, 30. Kalau bacaannya qiraah, membaca saja tanpa pemahaman.
Kalau Anda membacanya murattal, tartil di tengah malam, maka hati Anda akan lembut. Di samping Anda diberi pahala, hati Anda akan dilembutkan. Inna sanulqi alaika qaulan sakila. Hati Anda akan dilembutkan. Kalau Anda membacanya dengan tartil, dengan tajwid, suara yang baik. Tapi kalau Anda membacanya dengan tilawah, membaca dengan pemahaman, maka iman Anda sempurna, derajat surga Anda akan berbeda. Karena itu, ahli tilawah dihubungkan dengan hidayah. Ya, ahli tartil dihubungkan dengan hati yang lembut. Dan ahli qiraah diberikan hasanah, pahala. Tapi semuanya baik. Mau qiraah, mau tartil, mau tilawah, semuanya baik. Tapi yang paling sempurna adalah tilawah. Bacalah Al-Quran dengan pemahaman, dengan perangkat ilmu, sehingga kita mendapatkan hidayah, mendapatkan pengetahuan. Dengan begitulah iman kita akan semakin bertambah, dan itulah yang menjadi syarat kita disebut mukminun haqqan, orang beriman yang sempurna. Begitu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.